Baik, terima kasih kepada Bapak Rosa atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi. Mungkin kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak. Baik, kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, diharapkan untuk menaruh pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore institusi underscore pertanyaan. Tapi mungkin untuk saat ini sudah ada yang raise hand, Pak, kepada M. Hizbullah. Mungkin boleh untuk on mic. Enggak, tapi sebelumnya tentunya saya beberapa waktu baru sembuh dari COVID, jadi kalau habis ngomong kebanyakan tuh suka batuk-batuk, jadi maaf kalau nanti di perjalanan terganggu. Enggak, silakan. Selamat siang Pak Rosa. Selamat siang. Iya, menyangkut moral, tapi kalau masalah nyawa itu tetap nggak bisa. Masalah nyawa dan waktu itu tetap Tuhan yang ini. Jadi maksudnya nggak bisa dibuat oleh manusia. Seperti tadi kan mungkin secara intelektual, logika ya, bisa digantikan dengan robot atau mesin. Mungkin suatu waktu memang bisa. Tapi masalah robot kan bisa ini juga rusak ya. Tetap manusia yang produksi robot gitu loh. Kan tetap manusia yang produksi robot. Nah, masalah nyawa dan nafas itu apa namanya? Sekalipun di intinya ya, sekalipun secara teknologi mutakhir, suatu saat apa namanya robot bisa mengadopsi robot, tetap tenaga manusia itu dipergunakan secara logika. Nggak bisa apa namanya di luar konteks makhluk hidup itu belum bisa. Kalau secara analisa logika saya ya, Pak Rosa. Demikian. Terima kasih Pak Rosa. Tuhan berkati. Mangga, terima kasih sekali pandangannya. Kalau saya nggak salah ini namanya gimana dibacanya? Namanya Erta. Erta ya? Erta, oke. Ya, Pak Rosa. Mbak Erta ya? Mbak ya? Iya, Mbak Erta. Oh ya Mbak, oke. Saya khawatir. Biasanya kan, maaf, saya aja sering disebut Mbak gitu ya. Saya khawatirnya salah juga ke orang lain gitu. Oke, Mbak Erta. Jadi persoalannya mungkin kalau dalam sudut pandang Mbak Erta ya, kita menarik garis gitu ya, bahwa oke, kita bisa menciptakan kecerdasan, kita bisa menciptakan sosok buatan, kita bisa menciptakan superkomputer yang memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi, kemudian bertindak, memutuskan dan segala macam. Persoalan yang mau saya coba angkat sebetulnya, Mbak, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan tampaknya ada semacam pemikiran filosofis yang mencoba mengantisipasi. Sebetulnya belum ada, Mbak, artificial intelligence yang bisa seperti itu. Tapi yang mau saya contohkan seperti ini. Sekitar tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2018, nanti Ibu Bapak atau teman-teman bisa ngecek di berita gitu ya, di Arab Saudi atau di Uni Emirat Arab gitu ya, ada Android robot gitu ya, yang dijadikan diakui statusnya sebagai orang ya. Yang jadi persoalan adalah bukan mempersoalkan dia sebagai orang, tapi dia diberikan hak dan kewajiban. Yang menjadi gejolak pada saat itu adalah, kok robot ini tiba-tiba jadi orang gitu. Padahal perempuannya yang awalnya dianggap kelas 2 orang gitu di sana. Itu yang jadi persoalan. Di negara Arab tersebut, saya minta cek itu Arab Saudi atau Uni Emirat Arab gitu. Sebetulnya kan gini, Mbak, teman-teman, hukum itu tinggal tadi ya, mau diisi oleh apa moralnya. Apakah kita mau diisi hukum itu mengiyakan bahwa sosok non manusia mulai dari hewan, tumbuhan dan segala macam itu kita anggap setara dengan kita tempatkan dia sebagai subjek, itu kan tergantung pada moralitas yang dianut oleh katakanlah kalau hukumnya hukum negara ya, bangsa itu berarti. Kalau enggak ya nggak jadi persoalan, berarti itu masih ditempatkan sebagai objek juga. Kalau bicara masalah kehidupan, pada akhirnya Mbak, kita juga harus mendefinisikan ulang apa itu kehidupan, kan gitu ya. Saya juga pernah
baca berita atau kalau saya baca jurnal ya, ada daging ya, karena misalnya ini ada gerakan bahwa kita makan daging itu kan membunuh sapi kan gitu ya. Bisa nggak kita makan daging tanpa membunuh sapi? Ya, yaitu daging yang dikembangkan di lab, daging sapi tapi nggak pakai sapi gitu. Ada Mbak yang seperti itu. Jadi ada daging buatan, tapi bukan daging buatan yang dibuat dari jamur gitu. Gluten itu, gluten namanya. Gluten. Hah? Gluten ya? Gluten. Nah, tampaknya Mbak paham ya di bidang-bidang seperti itu. Nah, saya mempelajari spiritualitas. Ya, jadi betul, dari Mbak. 5 agama saya punya 5 sertifikat dari 5 lembaga agama di Indonesia. Wes, mantap. Oke. Alhamdulillah. Oke, gitu Mbak tampaknya. Betul. Dalam beberapa hal tentunya ya, ini kan akan dievaluasi Mbak, secara moralitas mana yang kemudian memperbolehkan, mengizinkan, apakah suatu entitas non manusia itu kemudian disetarakan dengan manusia. Kan persoalannya lebih ke situ, Mbak. Hukum kita itu akan mengakomodir itu atau enggak. Kan gitu. Itu sih kalau tanggapan dari saya. Terima kasih atas tanggapannya, Mbak. Terima kasih Pak Rosa. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak, mungkin saya izin menyampaikan pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat, yaitu dari Rara_Untak. Izin bertanya, ada kasus pembunuhan di mana pelaku pembunuhan divonis 20 tahun dan kasus korupsi pelaku divonis 7-12 tahun penjara. Pertanyaan saya, kenapa kasus pembunuhan dijatuhi vonis 20 tahun penjara dan korupsi hanya 7-12 tahun penjara? Padahal korupsi lebih merugikan banyak pihak. Mungkin kepada Bapak Rosa boleh dijawab, Pak. Terima kasih. Baik. Saya nggak mencoba menjawab untuk mengambil jawaban yang bisa diterima secara sepenuhnya ya, tapi saya coba berikan sudut pandang saya saja. Hakim ketika memutus perkara itu kan diberikan serangkaian proses atau pedoman. Salah satunya adalah dia pertama mungkin ya kalau secara general ya, kalau ini hukum pidana, dia tidak boleh melebihi apa yang didakwakan. Kemudian untuk hukuman juga harus mempertimbangkan sebetulnya jaksanya nuntut apa. Jadi ada berbagai latar belakang persoalan sih sebetulnya. Siapa tadi yang menyampaikan Agus ya, Mas Agus ya. Kita harus lihat dulu kasusnya. Jangan-jangan jaksanya memang menuntut rendah. Kemudian jadi hakim pun kalau mau berat nggak terlalu berat dari sana, misal seperti itu. Tapi yang jelas gini. Dari ancaman hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang, kalau ada batas minimal, misalnya 1 tahun, atau misalnya ancaman pidana minimal 7 tahun atau 5 tahun, kemudian ada rentang sampai ke hukuman maksimal. Mau itu hukuman seumur hidup, mau itu hukuman penjara 20 tahun, ataupun hukuman mati, misalnya, katakanlah seperti itu. Tapi dalam rentang tersebut, hakim itu tidak memiliki semacam panduan. Setahu saya, kecuali ibu bapak yang memiliki penelitian soal kehakiman, boleh share di sini, misalnya kayak gini ya. Tapi setahu saya gitu ya, kasus yang sederhana saja, misalnya mencuri sendal, mencuri handphone, atau mencuri Lamborghini sekalipun, kalau ikut dalam ketentuan KUHP itu kan rentangnya antara sampai 4 tahun maksimal, kalau nggak salah ya, 4 tahun ya, kalau nggak salah, atau 5 tahun, 4 tahun kalau nggak salah. Tapi kan hakim tidak memiliki panduan, teman-teman. Dari minimalnya kalau nggak ditentukan berarti kan minimal yang 1 hari itu di penjara. Dari 1 hari sampai ke 4 tahun, berarti hakim harus menggunakan sensitivitas moralnya. Kalau buat pandangan saya, penilaian dia yang harus dikeluarkan yang bersifat non yuridis. Apa manfaatnya buat si orang tersebut dijatuhi hukuman sampai 4 tahun? Apa manfaatnya kalau kita bicara utilitarian ya, buat korban? Apa manfaatnya buat penegakan hukum? Atau jangan-jangan saya masukin dia ke penjara hanya untuk menuhin penjara saja? Dan makin nggak bermanfaat hukuman tersebut kalau misalnya dia malah belajar sesuatu yang lebih jahat
karena dia dicampurkan dengan penjahat-penjahat yang lain, misalnya kayak gitu. Itu kan ukuran atau pertimbangan yang buat sudut pandang saya bersifat non yuridis gitu, Mas Agus gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan Mas Agus tadi ya, Rara Lintang. Oh sorry ya, Rara Lintang. Maaf saya baca yang di bawahnya ya. Jadi kalau kenapa kasus pembunuhan dijatuhi vonis 20 tahun penjara, kalau kita bahas dari tadi ya, dari segi yang normatif ya, kita nggak bicara moral, kita coba pisahkan antara hukum dan moral, itu nggak jadi persoalan. Karena hukum memperbolehkan itu. Pembunuhan tersebut boleh dihukum 20 tahun. Mungkin pembunuhannya berencana dan seterusnya. Kan gitu ya. Korupsi itu bisa dihukum 7 tahun, bisa dihukum 12 tahun, bisa juga dihukum cuma 1 tahun. Kenapa? Karena secara normatif diperbolehkan hukuman tersebut untuk diberikan. Yang nggak boleh itu korupsi dihukum mati, misalnya di Indonesia. Belum boleh kalau nggak salah ya. Atau ada ketentuan yang memperbolehkan. Coba dikonfirmasi ke saya. Boleh nggak korupsi dihukum mati di Indonesia? Setahu saya boleh, Pak, jika ada kondisi tertentu ya, kondisi tertentu, keadaan darurat ya. Nah, tapi sekali lagi kan keadaan darurat, siapa yang nanti akan memutuskan nih keadaan darurat atau bukan, kan jadi persoalan juga. Misalnya kayak gitu. Tapi pencuri lah katakanlah ya, ekstrimnya ya. Kalau menghukum mati pencuri oleh pengadilan kan itu agak aneh gitu. Kita agak ngelongo gitu. Kok pencurian sampai dihukum mati misalnya kayak gitu. Itu tampaknya yang bisa kita tanggapi. Tapi kalau kita mau masukkan tadi unsur moralitas ya, kita kan bisa mengukur. Kita harus lihat dulu kasusnya seperti apa, yang dikorupsi itu apa, kemudian korupsi lebih merugikan banyak pihak gitu kan ya. Itu kan ukuran kerugian, ukuran Tapi apakah kerugian material yang katakanlah bernilai ratusan triliun pun gitu ya, itu sepadan dengan hilangnya 1 nyawa misalnya. Apakah kalau kita mau coba perbandingan kan nggak etis ya sebetulnya ya. Ini ada korupsi triliunan gitu ya, merugikan banyak orang, tapi ini satu sisi lagi ada peristiwa yang mengakibatkan nyawa meskipun nyawanya cuma 1. Tadi Mbak siapa pasti sangat paham di bidang sana. Ini nyawa, bukan soal material gitu. Jadi kalau kita mau cari gimana ya, mau bilang ya, teori hukum itu kan teori tentang justifikasi, teori tentang pembenaran. Kita masing-masing pasti punya dasar pembenaran dan tentunya dasar pembenaran tersebut bisa saling dikritisi. Hakim ketika memutuskan punya dasar pembenaran. Dan justru di sanalah kita sebagai pegiat di bidang hukum yang mengkritisi apakah dasar pembenaran tersebut rasional, logis, atau misalnya berpatokan pada pendekatan etika tertentu dan urusannya dengan moral seperti apa. Tapi kalau kita tadi bicara moral netral gitu ya, itu kan jadi kelemahan. Kita hanya bisa lihat ini kan sudah sesuai aturan. Nah, kalau ada misalnya tanggapan terhadap putusan pengadilan atau dakwaan jaksa atau katakanlah prosedur hukum yang ujung-ujung komennya ini kan sudah sesuai aturan dan titik sampai situ saja, nggak ada komen yang lain, berarti itu pendekatannya tadi yang memisahkan antara hukum dengan moral. Bicara soal benar salah terhadap bicara baik buruk, bicara jahat atau tidak jahat menjadi tidak relevan. Tampaknya itu Mbak siapa tadi? Mbak atau Mas Rara gitu ya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Rara, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, sepertinya sudah jelas, Pak. Ya. Oke, saya boleh melanjutkan pertanyaan. Jadi saya lihat peserta M. Hizbullah sudah mengangkat tangan sedari tadi. Mungkin M. Hizbullah boleh menyalakan mikrofonnya. Ya. Mohon maaf Bu, mungkin karena kami off cam karena jaringan di sini agak tidak stabil. Baik, terima kasih Pak atas ilmunya. Nah, saya dari Makassar di Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Nah, keterkaitan antara moralitas dengan hukum itu kan, jadi kalau di Hans Kelsen, dalam teori Hans Kelsen ini kan mengatakan seperti ini, antara filsafat agak kalau bicara filsafat di hukum itu kan agak bagaimana ya? Agak radikal juga sih. Nah, asas juga begitu.
Tapi maka teori hukum hadir di tengah-tengah untuk membandingkan antara asas dan filsafat itu. Yang dikenal dengan teori itu bicara soal moralitas. Nah, jadi agak susah memang bicara soal hukum itu memang sifatnya abstrak. Karena dalam ilmuwan itu tidak ada yang paripurna soal hukum itu, masing-masing punya penjabaran. Nah, abstrak. Jadi untuk mengukur hukum itu dia bukan kayak ilmu eksakta seperti 1+1 1. Nah, hukum tidak bicara seperti itu. Nah, kita di kajian sosiologi hukum ini yang menjadi fenomena sosial. Jadi hukum itu saya menganggap dia tidak secara normatif ideal. Tetapi berhadapan dengan fenomena sosial tidak ideal. Berdasarkan porsi-porsi. Nah, konon katanya misalkan hakim hukum itu tidak otonom. Jadi dia punya pengaruh politik, punya pengaruh ekonomi. Jadi hakim memutuskan perkara itu jadi harus ditanya. Tergantung dari sarapan paginya, kemudian tergantung dari siapa dulu bapaknya. Jadi memang agak sulit bicara soal hukum. Sama bicara soal individu manusia, agama itu kan Al-Quran misalkan, agama Islam dianggap sebagai pedoman. Dan di hukum ada norma dianggap sebagai pedoman, tetapi masih saja dilanggar. Jadi agak kadang saya berpikir hukum ini bukan sesuatu hal yang bisa menjadi jawaban untuk menciptakan yang namanya ketertiban. Nah, saya pesimisnya di situ, Pak. Nah, maka kalau di sosiologi hukum kan ada teori soal substansi, struktur, dan kulturnya itu. Nah, yang tidak pernah kita sentuh bicara hukum itu soal kultur kebudayaan itu. Nah, kultur kebudayaan itu, hukum itu ada di kultur kebudayaan. Misalkan masyarakat adat contohnya, jauh sebelum substansi itu lahir, ada kultur-kultur kebudayaan masyarakat yang mencerminkan bicara soal mencontohkan hukum itu. Nah, kita tidak pernah menyentuh soal kulturnya. Kita hanya bicara soal berdiskusi soal struktur, jaksanya, polisinya, dengan substansinya dan undang-undangnya. Tapi kita tidak pernah menyentuh soal kultur kebudayaan masyarakat. Nah, polemiknya itu, Pak, kita selalu bicara soal hukumnya itu. Terima kasih, Pak. Mungkin hanya tanggapan. Salam, Betul, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Waalaikumsalam, Pak Hizbullah. Mas Thomas Hizbullah ya, maaf, karena saya nggak bisa melihat wajahnya secara langsung. Tapi mudah-mudahan Mas Hizbullah sehat di sana. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Saya sangat senang sekali bahwa di ruang ini ibu bapak atau teman-teman juga bisa memberikan tanggapan ya, nggak harus selalu dalam bentuk pertanyaan ya, bisa juga menyampaikan sudut pandangnya seperti apa tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hizbullah di sana. Nah, betul Mas, kalau kita ngelihat khususnya di Indonesia ya, di Indonesia ini agak susah kalau mau ngambil pendekatan yang tadi murni seperti pendekatannya hard, bahwa hukum dan moral itu sama sekali terpisah. Itu agak beda. Itu gaya-gaya orang Eropa lah, misalnya kayak gitu. Saya mau ambil contoh seperti ini. Di negara-negara Skandinavia atau seperti di Norwegia atau di Swedia misalnya kayak gitu ya. Mayoritas warga negaranya itu ini buat teman-teman yang mengkaji hubungan internasional atau punya informasi soal ini, saya bisa dikonfirmasi, khawatir saya salah ya. Warga negaranya itu ateis mayoritasnya, ya. Dan mereka sudah hidup dalam dunia sekuler sudah agak lama. Negara-negara Eropa itu sudah jarang yang hidup secara religius warga negaranya, kebanyakan gitu ya kalau saya nggak salah ya. Oke. Nah, cuman yang uniknya di sana gitu ya, tanpa nilai-nilai moral religius tadi, mereka bisa hidup dengan hukum yang tertib seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hizbullah. Tapi itu kan teori yang berlaku di sana, Mas. Ya, kalau kita coba bawa ke sini, gitu, kita yang masih beragama saja kadang-kadang ribut, kadang-kadang
kata dalam bahasanya, ada etika juga masih dilanggar, ada hukum juga masih dilanggar. Kita cabut nilai-nilai spiritual religius di masyarakat kita untuk jadi sepenuhnya sekuler gitu ya, dengan kita secara garis tegas memisahkan kepentingan hukum dengan kepentingan moral atau agama itu jadi tidak relevan lagi dibicarakan. Agak sulit membayangkan untuk menjadi tatanan yang masih sama seperti sekarang. Mungkin saja berubah, ya. Kita nggak tahu berubahnya seperti apa. Kemudian ketika bicara sosiologi hukum juga kan ada berbagai macam aliran sebetulnya. Ada aliran yang hanya bersifat deskriptif saja atau memaparkan kondisi saja. Seperti yang dibawa di zaman klasik ya, ketika awal kemunculan kalau di dekat dengan sosiologi yang bersifat positivisme, dari Weber, dari Durkheim misalnya. Tugas ilmu pengetahuan itu kan menggambarkan kondisi, bukan untuk merubah. Cuma gaya-gaya Marx misalnya merubah gitu kan ya. Kemudian ada juga sosiologi kritis ya, yang mencoba membangkitkan atau mengemansipasi masyarakat yang jadikan sasaran penelitiannya. Begitupun tadi nilai-nilai adat, nilai-nilai kebudayaan lokal. Ini dalam beberapa kajian memang dalam filsafat ya harus disadari ya. Bahkan gini, Mas Isbula dan teman-teman yang lain ya. Sejauh yang tadi saya sampaikan, itu kan saya banyak mengutip, membawa teori dari filsafat barat sebetulnya. Kalau disadari ya. Dan saya menyadari betul hal itu. Bacaan saya tentang filsafat ya, filsafat barat. Adapun bacaan karya-karya orang Indonesia, itu karya-karya orang Indonesia yang menjelaskan tentang filsafat barat. Karya seperti Kant, karya seperti Marx, karya seperti Nietzsche misalnya, atau karya seperti Derrida gitu kan ya, yang dibahas di sini oleh orang Indonesia. Dalam filsafat hukum ya, ini jadi tantangan ke depan ya, selain untuk menjawab persoalan apa yang akan datang dari urusan dengan bioetik dan segala macam, adalah menggagas filsafat hukum yang dikembangkan oleh pemikiran Indonesia untuk teori ya, yang digunakan berangkat dari bukan hanya teori. Kalau kita mau ngambil filsafat berarti kita harus abstraksi lebih lanjut ke perenungan yang lebih filosofis ya. Mungkin dari Mas Isbullah nanti, atau dari Mbak Lulu, atau dari Mbak Arini gitu ke depannya. Siapa tahu kan ya. Kan potensi itu ada di mana-mana sebetulnya. Oke. Terima kasih atas tanggapan yang menarik sekali, Mas Isbullah. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari peserta Deris, Farhan Diana dari Unsud, boleh dinyalakan mikrofonnya. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Mas Deris. Oh, ya, hatur nuhun Pak paparannya. Mungkin di sini saya akan tarik ke praktik di kita di Indonesia gitu ya, tentang kaitannya hukum dengan hubungan dengan moral gitu. Saya mungkin tadi tertarik ke poin di awal ya, klasifikasi tentang oleh Mamor tadi tentang adanya spereosintesis sampai ke conservative approach gitu ya. Nah, kita kan seperti melembagakan moral itu gitu ya, melembagakan moral dengan Pancasila gitu ya. Tadi juga disinggung juga tentang Pancasila sebagai grunom gitu ya. Meskipun pada sumbernya grunom itu banyak juga diperdebatkan gitu ya, bahwa grunom itu adalah sesuatu yang abstrak ya, tidak dilembagakan, sementara Pancasila sendiri dilembagakan. Ada perdebatan di filsafat hukum di situ, tentang mungkin teman-teman dari HTN tadi bisa lebih jelas menjelaskan gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya juga tadi juga Pancasila juga sebagai, kan kita mempercayainya sebagai nilai gitu ya, sebagai nilai, tapi juga dipercaya juga sebagai stats fundamental norm gitu ya, sebagai norma gitu. Kan di situ juga ada perdebatan pengertian tentang nilai dan norma dan sebagainya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan di sini tentang apakah karena bahkan di undang-undang pun kita diamanatkan gitu ya, bahwa Pancasila adalah Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum gitu ya. Nah, dan kita mempercayai Pancasila sebagai nilai gitu ya, sebagai nilai-nilai moral gitu ya. Nah, apakah politik hukum kita bisa disebut masih
menggunakan pendekatan konservatif gitu ya. Karena kan kita seperti mengharuskan bahwa instrumen-instrumen hukum yang kita buat itu harus bersumber pada Pancasila gitu ya. Dan secara sosiologis gitu ya, secara normatif juga kita mempercayai mempercayai Pancasila sebagai nilai yang terdiri norma-norma tersebut gitu ya. Apakah dengan itu politik hukum kita menggunakan pendekatan konservatif? Mungkin itu aja Pak. Hatur nuhun sate acana. Baik, terima kasih dari Mas Deris ya. Mungkin tadi seperti Mas Hisbullah, dari teman-teman ada yang mau mencoba menanggapi nggak pertanyaan dari Mas Deris? Ini kita terbuka ya, nggak harus dari saya dulu. Dari teman-teman ada yang mau coba menanggapi pertanyaannya? Baik, kalau gitu gini, saya coba melihatnya seperti ini, Mas Deris. Kalau kita bicara norma itu kan kita bicara keharusan ya. Meskipun norma itu adalah norma yang bersifat fundamental. Ini mah perundungan saya. Pancasila misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin awalnya ya dia berangkat dari fakta pada saat Indonesia dibentuk pada saat itu dan pada saat Pancasila itu dibuat, bahwa masyarakat memiliki nilai-nilai atau menjunjung nilai-nilai yang tinggi terhadap ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan, misalnya kayak gitu. Tapi kemudian dia menjadi semacam spirit ya, yang harus ya. Jadi dia buat sudut pandang saya sih, dia bergeser dari tidak lagi menjadi sesuatu yang harus bersifat faktual. Bahwa setiap masyarakat Indonesia itu yakin akan ketuhanan yang Maha Esa. Bisa saja di antara kita sudah tidak lagi memiliki keyakinan demikian, meskipun kita tidak terang-terangan menyebut diri kita sebagai ateis. Bisa-bisa dikeluarin dari kampus kalau saya gitu, secara terang-terangan bilang gitu, atau seperti apa. Kita belum sampai pada tahap itu. Tapi misalnya gitu, karena itu keharusan, spirit itu dibawa menjadi keharusan yang secara hierarkis lebih rendah di bawahnya, diformulasikan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, kemudian diturunkan juga ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat organik dan seterusnya. Spirit itu memang tidak tertulis ya, meskipun kalau tadi dari bahasa Mas Dery itu terinstitusionalisasikan, atau justru saya malah mempertanyakan kembali, itu terinstitusionalisasikan atau tidak sebetulnya Pancasila tersebut. Ya. Terlembagakan atau tidak? Itu justru ya bisa jadi pertanyaan, apakah dia adalah tetap spirit saja gitu ya? Apakah tetap semangat atau jiwa saja? Karena kalau sudah dilembagakan, kalau dia sudah dipositifkan gitu ya levelnya adalah menjadi hukum positif, tidak lagi menjadi norma dasar gitu. Justru karena dia berbentuk norma dasar, dia bersifat abstrak. Tapi mau itu dasar atau bukan, norma adalah tetap norma buat sudut pandang saya. Dia bicara keharusan, dia tidak menggambarkan fakta sebetulnya. Dan justru tatanan ideal itulah yang diharapkan menjadi dimaterialisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Persatuan Indonesia, apakah ada persatuan Indonesia? Seharusnya ada persatuan Indonesia. Kita harus membacanya demikian. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berarti masyarakat kita sudah adil dan beradab, tapi seharusnya masyarakat kita adil dan beradab. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, sehingga keadilan sosial. Apakah keadilan sosial itu ada? Belum tentu, karena itu tidak bersifat faktual buat saya. Dia bukan fakta empiris. Dia adalah bentuk normatif dari bagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu beberapa menyebutnya juga cita, kan gitu ya, cita, image gitu. Seharusnya ada loh. Dan karena seharusnya ada, kita nggak hanya bicara hukum loh. Kalau kita bicara keadilan, teman-teman,
meskipun hukum itu lekat dengan keadilan, tapi keadilan itu bukan, buat saya, bukan satu-satunya wilayah yang dikaji oleh hukum saja. Dalam ekonomi kita bicara keadilan, dalam budaya kita bicara keadilan, dalam secara spiritual, secara keagamaan kita pengen diperlakukan adil dan dituntut untuk berbuat adil. Nggak hanya di pengadilan ya, maaf menyebut nama ya, di Alfamart, di Indomaret gitu ya, atau kita lagi belanja sekalipun, kita kan pengen diperlakukan adil di sana. Nggak harus jauh-jauh nuntut ke pengadilan kalau mau kita diperlakukan secara adil dalam keluarga, dalam hubungan pertemanan, dan seterusnya. Karena keadilan itu adalah spirit keharusan, bukan fakta sebetulnya. Kecuali kalau keadilan itu sudah diwujudkan, dia menjadi fakta. Kalau sila-sila dalam Pancasila tadi sudah diwujudkan menjadi sesuatu yang bersifat material, dia sudah menjadi fakta, bisa disampaikan seperti itu. Seenggaknya itu sudut pandang saya. Tapi sekali lagi saya nggak terlalu fokus dalam kajian Pancasila sebetulnya. Jadi teman-teman bisa menggali lagi ke sumber-sumber yang lebih relevan. Terima kasih. Baik, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kolom chat private ke panitia. Mungkin saya izin membacakannya terlebih dahulu ya Pak, sebagai pertanyaan terakhir dari sisi tanya jawab. Dari Taufik_YLPAI, pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui bahwa norma dari suatu aturan hukum itu terdapat moral, dan dapatkah hukum normatif dilepaskan dari moral? Akankah tetap ada keadilan? Terima kasih Pak. Baik. Punten tadi namanya siapa? Taufik ya? Oke. Dari Mas Taufik ya? Saya asumsikan Mas Taufik ya? Ya, betul. Oke. Bagaimana cara mengukur hukum itu ada moral atau tidak? Tentunya tidak dari hukum itu sendiri. Ya. Pendekatan moral itu beragam. Seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal. Kita bisa melihat hukum itu dari sudut pandang agama. Kalau teman-teman mau melihat hukum itu dari sudut pandang, hukum yang dimaksud sekali lagi adalah hukum positif ya. Hukum yang dimaksud adalah hukum positif memiliki kandungan moral nggak secara agama. Kemudian memiliki kandungan moral nggak secara rasional. Memiliki kandungan moral nggak secara kebudayaan. Yang tadi berbeda-beda Mas pendekatannya ya. Katakanlah gini, yang tadi saya sebutkan di awal ya. Orang Eropa itu menganggap hukum kita immoral ketika kita memberlakukan hukuman mati di sini, di Indonesia. Karena di sana sudah abolisionis. Dia sudah menganggap hukuman mati itu adalah biadab gitu ya. Itu kan penilaian moral. Hukuman mati itu nggak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dianut di sana. Itu standar moral mereka. Tapi kita juga akan melihat, kok kalau di sana boleh aborsi. Gitu ya. Dia nggak memperkenalkan hukuman mati, tapi membunuh janin yang kalau tadi kita makan membunuh orang yang bersalah gitu. Ini janin yang tidak bersalah digugurkan misalnya gitu. Dan itu bukan suatu kejahatan buat yang melakukannya atau yang membantunya sekalipun, bahkan diatur oleh hukum di sana. Koreksi kalau saya salah ya. Itu kan standar moral pada akhirnya berbeda, Mas. Itu juga yang tadi saya paparkan di awal. Ketika misalnya ada semacam ideal bahwa hukum itu harus berisikan moral. Ini saya mengikuti, ada juga yang chat di sini nih dari UNES, Indah Herwanti. Aturan yang diterima secara moral yang seharusnya jadi apa aturan yang diterima secara moral yang harusnya jadi hukum maksudnya. Ini bisa saya jawab bersamaan di sini. Jadi agak sulit memang kalau misalnya kita hidup dalam situasi masyarakat yang kompleks gitu ya, dengan perbedaan kepentingan, juga perbedaan latar belakang pemahaman terhadap apa yang disebut dengan moral baik dan moral buruk. Kemudian kita harus paksakan itu menjadi suatu aturan hukum positif yang berlaku universal untuk semua bangsa tanpa mengenal etnis, tanpa mengenal usia. Ini tantangan yang khas ada di Indonesia. Tapi sejauh ini, teman-teman, tadi kalau ada yang menyampaikan pesimis gitu ya, toh kita nggak bubar gitu sampai 70 sekian tahun juga gitu ya, dengan pola
kompromi, kemudian pola meskipun ya ada semacam historis yang bisa kita sebut ya kurang baik, kemudian menjadikan pembelajaran bagaimana kita untuk berhukum sejatinya, karena bukan hanya di Indonesia biasanya teman-teman ya, di negara manapun hukum itu akan selalu dalam proses membentuk dan menjadi, tidak ada yang final gitu ya, tidak ada yang final kecuali teman-teman berpatokan bahwa ada hukum yang dibuat oleh kekuatan supranatural melampaui kemampuan manusia, misalnya kayak gitu ya, hukum-hukum Tuhan. Kalau misalnya para naturalis hukum alam pun ya, kalau sepemahaman saya pada akhirnya menyadari hukum-hukum Tuhan itu pun harus dipositifkan menjadi hukum manusia agar dia memiliki kekuatan untuk mengikat, karena yang mau diikat kan manusia, bukan hanya jiwa-jiwanya saja gitu, tapi memang manusia yang korporeal, manusia yang fisik, yang hidup, yang berinteraksi dengan lingkungan dan kelompok masyarakat yang lain. Memang ini persoalan hukum dan moralitas ini tadi ya, pendekatannya tidak saintifik ya, tidak saintifik murni, artinya situasi berbeda akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Beda dengan ketika kita mengetes gravitasi, mau itu di Indonesia, mau itu di Amerika Serikat, mau itu di Kutub Utara, ya benda yang dilempar akan jatuh juga di mana-mana gitu. Tapi kalau kita coba tadi menempatkan saja, mencangkok begitu, atau kalau dalam bahasa saya bukan bahasa saya, sebenarnya dari Pak Anton gitu ya, mentransplantasi hukum Barat begitu saja ke Indonesia ya. Tentunya hukum Barat itu berangkat dari penilaian atau moralitas Barat gitu ya, yang belum tentu sesuai dengan hukum kita. Cuman gitu, ketika kita mau gali sendiri moralitas kita yang di Indonesia ini, moralitas mana akhirnya yang mau kita sepakati untuk digunakan sebagai dasar pembentukan hukum itu? Atau ya ekstrimnya mau kita lari saja ke opsi yang hard yang pertama, kita nggak terlalu mempertimbangkan isi atau kandungan moral dalam hukum, sejauh itu dia hukum dan tampaknya hukum itu juga membawa kemanfaatan, ya kita ikuti saja dulu misalnya gitu. Tapi kalau ada evaluasi lebih lanjut ya silahkan. Tampaknya itu Mbak, maaf sekali ya kalau misalnya terlalu banyak pertanyaan yang tidak saya jawab langsung atau tidak saya berikan penjelasan yang tegas.